Mitra, selamat bertemu kembali. Ini adalah Jalan Braga di pusat kota Bandung. Jalan ini dibangun tahun 1882 oleh penjajah Belanda dan masih dipertahankan sampai sekarang ya. Ini trotoar dan jalannya terbuat dari batu alam. Nah, ini ya jalannya ya, tidak dibuat dari aspal maupun cerbeton, tapi dari batu alam. Masih dipertahankan sampai sekarang. Dulu adalah tempat nongkrong para orang-orang kaya Belanda, tempat nonton opera. Nama Braga berasal dari sebuah kelompok teater Belanda ya. Nah, ini gedung sate. Gedung sate ini dibangun tahun 1920. Kenapa disebut sate? Karena di atasnya ada semacam sate dengan 6 daging. Padahal pada waktu itu untuk memperingati bahwa ketika membangun gedung sate ini menghabiskan dana 6 juta gulden Belanda. Sekarang menjadi kantor resmi Bapak Aing ya. Gubernur Jawa Barat kita Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi berkantor di sini nih, di gedung sate. Sayang kita tidak boleh masuk di hari libur ya. Karena saya datang ke sini hari Sabtu, tatkala gedung ini sudah tutup ya, hanya sampai di halamannya saja. Masih dipertahankan sampai sekarang. Ini peta masuk ke gedung sate dengan beberapa air mancur di halaman depannya. Ini juga ada masjid bernuansa Cina, Masjid Al-Imtizaz, dibangun tahun 2010 oleh Gubernur Jawa Barat R. Nuryana. Setelah ini kita akan menuju pendopo wali kota Bandung yang sekarang ditempati oleh wali kota Muhammad Farhan. Nah, ini bagian Masjid Al-Imtizaz ya. Suasana di dalamnya seperti kelenteng, tapi ini masjid ya. Habis ini kita akan menuju gedung bersejarah lainnya, yaitu pendopo Wali Kota Bandung yang sekarang ditempati oleh Muhammad Farhan. Nah, ini pintu gerbang menuju pendopo Wali Kota Bandung. Ini alun-alun Bandung dengan bis-bis wisatanya berjejer di sini. Bandung Tour on the Bus ya. Kita akan masuk nanti ke gedung pendopo Wali Kota Bandung. Yang pertama dibangun berupa rumah panggung oleh Bupati Wiranata Kusuma II tahun 1812 ya. 1812 di atas tanah hampir 19.000 meter persegi. Kita nanti akan menuju rumah salah seorang istri Bung Karno yang berasal dari suku Sunda, yaitu Ibu Inggit Garnasih. Usianya lebih tua dari Bung Karno. Bung Karno ketika menikahinya, Ibu Inggit sudah berumur 35 tahun.
sedangkan Bung Karno umurnya masih 20 tahunan. Nah, ini suasana pendopo wali kota Bandung. Di sini ada 2 buah lonceng yang cukup seram ya kisahnya. Lonceng kematian. Lonceng ini akan dibunyikan pada zaman penjajah Belanda dulu bila ada tahanan yang akan dihukum mati atau ada tahanan-tahanan yang akan dihukum lainnya di sini. Lonceng ini juga selain dibunyikan pada saat akan ada yang dihukum mati, juga bila mana ada bencana. Nah, ini ya lonceng kematiannya ya di depan pendopo wali kota Bandung. Yang di belakang itu adalah rumah dinas wali kota Bandung, sedangkan ini pendoponya, tempat Bapak wali kota menerima tamu-tamu banyak ya. Sedangkan bila mana tamu-tamu penting diterima di sini nih. Salah satunya ada ruangan yang dihias, yang dirancang oleh Bung Karno tahun 1935, yaitu ruang rapat wali kota dan para tamu-tamu Belanda pada saat itu ya. Nah, ini ruangan inti bupati wali kota ya, wali kota Bandung. Ini prasasti yang dibuat oleh wali kota Ateng Wahyudi tahun 1993 ketika gedung ini direnovasi. Sehabis ini kita akan mengunjungi rumah salah seorang istri Bung Karno, yaitu istri kedua. Namanya adalah Ibu Inggit Garnasih, yang merupakan mantan ibu kos Bung Karno ketika Bung Karno kuliah di ITB dalam usia 20 tahunan. Bung Karno menikahi Ibu Inggit yang sudah berumur 35 tahun. Nanti kita ke sana ya. Ini masih di pendopo wali kota Bandung, di Selasar menuju keluar nih. Bandung banyak sekali gedung-gedung bersejarahnya. Selain ini juga kita akan melihat penjara bekas Bung Karno mendekam ya. Mitra, kita lanjutkan masih di kota Bandung. Kita melihat tempat sejarah lainnya, yaitu bekas penjaranya Bung Karno di Lembaga Pemasyarakatan Bancai yang sekarang sudah tidak ada. Di sini disisakan ruangan bekas Bung Karno dibui ya, ditahan oleh penjajah Belanda. Nah, ini lokasinya ya. Disinilah hubungan Bung Karno dan istrinya Inggit Garnasih bahu-membahu memperjuangkan pergerakan sejak tahun 1920-an sehingga kemudian mereka bercerai tahun 1943. Bu Inggit Garnasih menyumbangkan seluruh hartanya untuk perjuangan Bung Karno menegakkan kemerdekaan negara ini. Ini situs sel penjara Bancai. Bung Karno di Bandung pernah ditahan di 2 tempat, yaitu di LP ini Bancai, kemudian di LP Sukamiskin juga di Bandung, yang sekarang menjadi tahanan para koruptor ya. Nah, ini dokumen-dokumen yang memperjuangkan ketika Bung Karno berada di Bandung, ketika beliau masih berumur sekitar 20 tahunan.
didampingi oleh istrinya Ibu Inggit Garnasih. Nah, ini ketika menghadapi sidang di pengadilan, ini LP Bancai zaman dulu fotonya ya. Bu Inggit sering menjenguk Bung Karno di penjara ini dan di penjara Sukamiskin. Selama Bung Karno menghadapi gugatan oleh pihak Belanda, Bu Inggit selalu mendampinginya. Nah, ini ada bekas-bekas fosil-fosil zaman dulu ya, atau peninggalan-peninggalan zaman dulu. Juga ada monumen Bung Karno sedang duduk. Ini Soekarno dari penjara ke penjara, tulisan beliau ya. Bung Karno dibebaskan di penjara ini tahun 1931. Bung Karno asalnya memiliki istri, yaitu putrinya Hos Cokroaminoto ketika masih berada di Surabaya. Namun ketika beliau kuliah di Bandung tahun 1920, beliau terpikat oleh Ibu Inggit Garnasih, kemudian menceraikan istri pertamanya dan menikahi Ibu Inggit Garnasih yang sudah 3 kali berumah tangga. Dalam usia beliau, Bung Karno masih sekitar 22 tahun, sedangkan Bu Inggit sudah berumur 35 tahun. Nah, ini Bung Karno monumennya sedang duduk di bekas beliau ditahan di LP Bancai, tidak jauh dari alun-alun kota Bandung. Coba ya. Buka coba ya. Tarik coba tarik. Kunci ya? Ya. Mitra, saya sekarang berada di sel, di bekas ruang tahanan Bung Karno ya. Di dalamnya sangat sederhana sekali, hanya ada dipan dengan tikar ya, kemudian pispot, kemudian teko dan gelas kalengnya, juga ada cempor ya. Ini tidak ada listrik, beliau dikurung di sini. Sayang ini tidak bisa dibuka. Beliau pada waktu itu ketika menghadapi pengadilan Belanda ya, di Bandung ini beliau ditahan di 2 tempat ya, di sini di Lembaga Pemasyarakatan Bancai ya, dan di Sukamiskin. Itu di belakang adalah monumen Bung Karno sedang duduk ya, sedang membaca ya. Seperti ini ya perjuangan beliau ketika tahun 20-an sampai dengan 1931. Tahun 1931 beliau dibebaskan dari penjara Sukamiskin. Ya, ini ketika menghadapi sidang Indonesia menggugat ya. Baik, saya berada di monumen bersejarah tempat Bung Karno dibui atau ditahan di Bancai ya. Kita lanjutkan perjalanan kita di kota Bandung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra pecinta budaya Nusantara,
Saat ini saya berada di rumah bersejarah Inggit Garnasih. Beliau adalah istri kedua dari Bung Karno. Ini banyak foto-foto bersejarah. Beliau adalah istri yang mengantarkan Bung Karno ke pintu gerbang kemerdekaan ya. Nah, ini suasananya seperti ini. Beliaulah yang paling berjasa kepada Bung Karno. Hartanya seluruhnya diserahkan kepada Bung Karno ketika Bung Karno kuliah di ITB umur 20 tahun. Pada waktu itu Bung Karno sedang membutuhkan biaya yang banyak. Oleh Bu Inggit inilah Bung Karno dibiayai hartanya sampai habis ya. Nah, ini di sini banyak foto-foto beliau ya. Ini pertemuan terakhir Ibu Inggit dengan Bung Karno. Ya, Bung Karno pada waktu itu sampai menangis ya. Karena Bu Inggit ini adalah yang memperjuangkan Bung Karno dengan segala hartanya, tetapi ketika kemerdekaan Bu Inggit diceraikan karena Bung Karno jatuh cinta kepada Ibu Fatmawati ini nih. Ibu Fatmawati kan. Ibu Fatmawati itu ibunya Megawati Soekarno. Ini pertemuan Ibu Fatmawati dengan Ibu Inggit ya. Ini tak Bu Inggit. Jadi pada awal-awal perjuangan Bung Karno didampingi oleh Bung Karno didampingi oleh Bu Inggit sampai hartanya habis ya. Namun ketika Bung Karno dibuang ke ND, Bung Karno jatuh cinta kepada Fatmawati dan Bung Karno akhirnya menikahi Fatmawati, menceraikan Bu Inggit karena Bu Inggit tidak mau dimadu ya. Nah ini ya foto Bu Inggit ketika masih muda dalam usia 35 tahun Bu Inggit. Nah, di sini foto Bu Inggit dan Bung Karno ketika dibuang dia. Ini. Nah, ini Bung Karno ketika muda ini ya. Bu Inggit itu seorang pengusaha. Beliau sering membuat madu ini jamu ya, bukan madu ini ya. Jadi alat pembuat jamunya ya, masih ada di batunya ya. Ini segala sesuatu diberikan kepada Bung Karno, tetapi ketika akan merdeka Bung Karno malah meninggalkan Bu Inggit dan menikahi Fatmawati ya. Inggit Garnasih meninggal dalam usia 95 tahun ya. Saya berada di bekas kediaman Ibu Inggit Garnasih di Kelurahan Yang Seret, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung. Kita lanjutkan perjalanan kita ya. Mitra pecinta budaya Nusantara, kita akhiri pertemuan kali ini dengan berziarah ke makam Ibu Inggit Garnasih di Kecamatan Babakan, Ciparai, Kota Bandung. Ibu Inggit dilahirkan tahun 1888 dan meninggal tahun 1984. Bung Karno memiliki beberapa orang istri, diantaranya 3 orang bersuku bangsa Jawa, ada juga bersuku bangsa Manado ya, seperti Ibu Jurika Sanger, Ibu Kartini Manopo, kemudian juga ada yang dari Jepang. Sedangkan dari suku Sunda ada ini Ibu Inggit Garnasih. Kita berziarah ke makam beliau. Ini makamnya ya. Beliau adalah istri kedua Bung Karno yang jasanya dihargai oleh pemerintah dengan memberikan bintang Maha Putra Sakti ya, kalau tidak salah ya.
atas jasa-jasanya membantu perjuangan Bung Karno. Beliau menikah dengan Bung Karno pada tahun 1923 dan diceraikan tanggal 29 Januari 1943. Ini di makamnya juga ada replika tongkat komando Bung Karno. Ini ya replikanya, replika tongkat komando Bung Karno. Kita doakan semoga beliau mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jasa-jasanya tetap dikenang kepada negara dan bangsa ini. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.